almarhum Kiai Haji Khairuddin, pimpinan Ponpes Miftahul Hidayah, dan para guru kita semua. Kita doain guru kita biar panjang umur, Allah kasih berkah ilmunya buat kita, kalau jadiin hujah kita nanti di yaumil kiamah. Aparatur pemerintah yang kami hormati, orang tua kita, pimpinan kita, Bapak Kepala Desa Sukmajaya, Bapak Ecet Surasman, dan Bapak Sekdes Matohir, Bapak Babinsa dan Dimas, serta Bapak Limas, juga Bapak-Bapak Amil yang sangat bertanggung jawab ngurusin orang dari mulai hidup sampai mati, yang ngurus Amil. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini majelis kita ini dihadiri juga oleh dzurriyyatur Rasul Habib Hasan bin Umar bin Smith. Mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, para orang tua, Bapak Haji, Ibu Hajah, syukur kita pagi ini kita bisa deprok di kebun. Mudah-mudahan ini jadi saksi. Biasanya kalau dipakai mauludan kagak lama lagi kebeli ini, Ustaz. Bukan amin doang bantuin, amin doang duit kagak bantuin, ya susah sendirian beli tanah segini lega. Insya Allah berkah maulid. Ada recehan semuanya yang saya hormatin. Recehan mah di mana aja mengkoncelangan, di berisik, mau ditaruh di dompet kayak mau ditaruh di kantong kayak namanya recehan, berisik. Tukang sound system yang saya hormatin, mudah-mudahan abang masuk surga. Soundnya jangan lupa bawa. Tukang keker juga semua. Depok depan ibu-ibu berani banget tukang keker. Berkah maulid, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji di mana-mana, ngaji niat kita pengen bener gitu aja. Niat pengen bener, jangan pengen pinter. Dan saya bilang orang pinter udah banyak, orang bener yang langka mah. Kayak kita pengen bener aja. Karena kita masuk surga bukan karena sholat kita. Sholat kita yang mana yang bisa masukin ke surga? Kita pernah sholat khusyuk? Nah, model kayak kita mana pernah sholat khusyuk? Kagak bisa. Apalagi yang pakai kudungan, mau khusyuk dari mana? Sholat biar kata kita sendirian, lagi khusyuk banget, khusyuk, nomor khusyuk. Allahu Akbar. Rutuk jemuran gulon diangkat. Gak bisa. Jamaah kali kita khusyuk jamaah, jadi makmum lagi ngeliatin merek sarung orang. Susah mah khusyuk. Oh kalau begitu imam kali yang bisa khusyuk. Apalagi imam, paling kagak bisa khusyuk itu imam. Emang kenapa? Mikirin surat apa ntar yang gue mau baca. Paling kagak khusyuk dah imam dah. Susah kita mah. Kilas kita itu kagak bisa khusyuk. Dia kata kita sholat di dalam rumah sendirian, masuk kamar, kunci pintu, matiin lampu, sholat kita di situ, saking kagak denger apa-apa, kagak inget apa-apa, sama rokaat-rokaatnya lupa. Bertiga apa empat sih ini ya? Gak bisa kita khusyuk. Itu yang bisa masukin kita ke surga? Gak bisa. Puasa kita kali puasa yang bisa masukin ke surga. Puasa kita yang mana? Kita puasa perut doang yang lapar, mulut mah biasa. Udah bulan puasa orang perempuan berani mendelin laki, puasa ongkol laki dipendelin baik. Bulan puasa
Udah susah, nggak bisa. Kuping kita nggak bisa, mata kita nggak bisa, puasa kita nggak bisa masukin kita ke surga. Oh zakat kita kali, zakat yang mana sih? Setahun cuma 3,5 liter. Itu gua ada yang kagak bayar-bayar kayak gini, mustahik terus. Lah iya, masukin surga nggak bisa. Haji kali, haji lagi mahal. Ya belum. Ya kita bisa masuk surga kenapa? Karena demen doang, kata Nabi, anta ma'aman ahibah. Ente bersama orang-orang yang ente cintai nanti. Dulu ada orang Baduy, Arab Baduy datang ke Nabi. Laporan sama Nabi, ya Rasul, saya bisa masuk surga enggak? Kata Nabi, ente sholat? Enggak. Puasa? Enggak. Terus amalan apa? Saya enggak ngamal apa-apa. Nah, terus bagaimana kagak ngamal apa pengen masuk surga? Saya cuma satu modalnya, apa? Karena saya cinta dengan engkau. Saya cinta sama Nabi. Saya cinta dengan Rasul. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahibah. Ente nanti akan bersama orang yang ente cintai. Ente bersama dengan yang ente cintai di dalam surga. Orang Baduy kagak pernah sembahyang tapi sama Nabi dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dia demen. Itu waktu ada Nabi. Oh sekarang saya mah kagak sembahyang, yang penting demen aja lah, kagak ada Nabi susah sekarang mah. Jangan samain, ada aja kita mah. Tuh kita berkah mudah-mudahan. Namanya orang muludan mah bagaimana aja, namanya ngaji muludan mah paham ya kagak. Nah iya namanya ngaji muludan banyak katanya yang penting rame. Yang ceramah begini kan ngaji begini paling susah, paling ribet kalau ngaji model kayak begini. Kita serius banget. Kata orang yang dengerin, kata jamaah, ceramah apa khotbah Jumat sih katanya. Kita ceramahnya lucu baik katanya. Lu ceramah apa ngelawak katanya, mendingan juga jangan manggil kiai, manggil pelawak. Kalau yang datang tua diomongin, tua banget pakai diundang lagi dah. Kalau yang datang muda, yang tua ngomong bocah mau ngomong apa katanya. Serba salah, makanya saya mah terserah lah, mau denger ke, mau paham ke, mau kagak ke, bukan urusan saya itu mah. Saya mah diundang sama dia suruh ngomong aja, katanya sejam saya ngomong sejam, mau denger mau kagak, itu aja udah lah. Bukan saya yang ngasih pinter mah, kita ngaji bukan kiai yang ngasih pinter, bukan ustadz, bukan kiai yang ngasih pinter mah, yang ngasih ilmu mah Allah, bukan kiai, bukan ustadz. Ngaji bertahun-tahun ada yang pinter, ada yang kagak pinter. Yang kagak pinter jangan putus asa. Kenapa? Karena bukan tugas kiai ngasih pinter, bukan tugas kiai ngasih ilmu. Kiai mah nyampein, yang ngasih ilmu mah Allah. Sering kita doa, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah berikan kami rezeki ilmu yang manfaat. Artinya ilmu itu rezeki itu Allah yang kasih, bukan kiai, bukan ustadz. Jangan putus asa, udah ngaji udah bertahun-tahun wayang masih Iqra 5 aja, jalan terus. Karena ada yang ngaji udah bertahun-tahun masih Iqra 5 aja. Nggak apa-apa, yang namanya ngaji terus saja. Lagian alhamdulillah orang pintar ada berkahnya, orang goblok juga ada berkahnya. Yang penting mah ngaji, mau pintar mau kagak ada berkahnya kalau ngaji mah. Lagian ngaji jangan pengen buru-buru pintar, mendingan goblok jadi orang mah aman lah. Kalau orang ngaji tajwid, ngaji Quran terus pinter, ketika dia salah baca Quran dosa apa kagak? Dosa. Kenapa? Lah terus pinter. Coba kalau yang goblok aman, nggak salah. Salah juga wajar, orang yang kagak paham. Ibu ngaji bab sholat nih, yang pinter yang paham kan terus ngerti, terus apal. Begitu dia sholat salah sholatnya, batal gak? Batal. Orang dia mengerti, paham. Kalau nggak diulang dosa nggak? Dosa kalau nggak diulang sholatnya. Coba yang ngaji terus bab sholat tapi nggak paham, nggak pinter-pinter, ketika dia salah dalam sholat batal kagak? Kagak, orang goblok. Paling yang keder malaikat rokib matit, kata rokib tit salah itu gue tahu. Lalu kagak catat gak? Masih belajar, udah lama banget tit, goblok. Makanya kita mohon sama Allah, ya Allah saya ngaji terus tapi goblok terus, biarin. Jangan teman-teman sama orang goblok mah. Kadang-kadang kiai ustadz sama jamaahnya yang goblok gedek buat rumahnya. Kadang-kadang anak kita punya anak 3 kan nggak pinter semua,
Ada tuh tempo-temponya goblok ya. Nonton pakai kesel. Lu goblok banget lu, katanya kagak kayak empok lu. Lah anak ence itu. Kadang-kadang kesel sama anak yang goblok, anak yang pinter minta duit dikasih, minta apa dikasih. Gilanya goblok mau diantepin baik. Lah anak ence juga itu emang siapa? Emang dia pengen goblok? Kagak. Lah sekolah ya udah kita sekolahin sama-sama 6 tahun. Yang pintar ya 6 tahun, SD yang goblok juga 6 tahun SD-nya. SMP sama-sama 6 tahun, SMA sama-sama 6 tahun. Lah ngapa dia pintar dia kagak? Berarti kan emang Allah nggak kasih dia. Allah nggak kasih dia ilmu, tapi Allah akan kasih dia yang lainnya. Kadang-kadang Pak, yang goblok mah aman. Coba nih dapat warisan 4 anak, 4 nih warisan nih. Yang 3 pinter, yang 1 goblok. Yang duluan habis yang pinter, ya kan? Yang goblok mah awet kayak gini. Lah yang pinter mah berani spekulasi, dia jual buat usaha, bangkrut, jual buat usaha. Yang goblok mah kan takut baik. Dia mau jual ditakut, dia kagak biasa. Jadi yang sekarang mah yang masih pada utuh mah rata-rata yang goblok. Ada berkahnya nggak? Ada berkahnya. Kajian fanatik amat, orang sama orang goblok kesel. Punya anak rumahnya kagak diperhatiin banget, yang goblok malah anak ence juga, itu emang anak siapa? Baik, ada berkahnya semuanya. Ini kita mulut Nabi, soundnya cakep banget dah. Doa ada orang yang pakai sound system, ada yang pakai speaker ada. Kalau Tanah Baru, Mama Ajengan Nahrawi, kemudian itu juga tuh di Citerep, Mama Lebak, itu nggak pakai speaker. Ada yang nggak pakai speaker, biarin, punya dalil. Yang pakai speaker juga punya dalil, biarin aja. Kita di sini pakai speaker, emang apa? Ngaji pakai speaker sampai ke sono, kalau nggak kedengeran, kalau nggak pakai speaker kedengeran. Ngomong saya kedengeran sono. Nggak pakai speaker kedengeran? Nggak kedengeran kan? Kalau pakai speaker kedengeran kan? Ada manfaatnya namanya. Sekarang lagi ada manfaatnya, ada pahalanya ada. Besok mah ini yang sekarang mah yang pegang kiai ada manfaatnya lah. Besok mah yang pegang artis ini coba dah. Kan ini juga mic-nya mah. Ini pegang kiai ada berkahnya, dia pegang artis. Ya jangan ada dosanya, biarin aja. Apa ini mic ini juga mic-nya mah. Orang mah kudu balance, dunianya ada, akhiratnya ada. Untung nemen-nemen banget akhirat, dia diudag-udag lah. Nabi juga agak demen begitu. Ada sahabat Nabi yang setiap hari adanya di masjid aja di masjid. Kata Nabi, kata Rasul, ya Rasul, saya bisa masuk surga, ente calon neraka. Lah emang apa? Lah emangnya urusan sama Allah urusan begitu doang kan? Urusan sembahyang doang, ente punya bini, punya anak, semuanya kudu kewajiban nafkah, bukannya sembahyang doang. Makanya orang laki mah nafkahnya, kewajibannya, ibadahnya banyak orang laki. Dia keluarnya orang laki, keluarnya doang orang laki ada pahalanya. Tuh. Tapi kalau perempuan, keluarnya orang perempuan dosa. Tuh. Orang laki keluarnya ada pahalanya, kenapa? Karena ikhtiar. Apa laki saya nganggur? Apa namanya usaha mah nggak kudunya kerja apa? Nganggur, kudu kerja usah. Ada pahalanya. Tapi kalau orang perempuan keluar dosa, laki keluar ada pahalanya. Makanya mangnya nganggur ontong diem dia di rumah ngayap aja ngayap. Perkara pulang mau dapat mau kagak bukan urusan kita, kapan rezeki mah Allah yang ngasih, pokoknya mau indit aja udah pergi. Lah ayam begini kan kagak mikir-mikir kemana-kemana dia nyari, pagi-pagi dia keluar aja tuh ayam. Dia pulangnya begitu jam 8 pulang, tali udah pada gede. Itu ayam, padahal ayam mah kagak mikirin bakal di mana, dia mah coker-coker aja di kebun. Emang rezeki Allah yang kasih. Orang lagi mah pergi aja, pergi aja, nggak punya kerjaan, merat aja merat. Pulang mau dapat mau kagak bukan urusan kita. Tapi keluarnya orang laki ada pahalanya. Tapi di mana orang perempuan keluar kagak izin sama laki, dosa ence. Tuh. Ini kadang ini kagak izin semua nih ngaji nih. Kagak ya? Ini lakinya banyakan yang di rumah, coba dah. Lah mono laki man segono. Orang lagi man dikit, orang perempuan banyak banget, apa banyakan janda di sini? Pak Kades banyakan janda murunan sini ya? Dengan perempuannya segini banyak, orang lagi masih gitu. Banyakan yang di rumah kali perempuan lakinya ya? Banyakan yang di rumah. Izin kagak?
Izin Pak, kata si izin, laki saya lagi tidur. Ya yang penting bilang sama abang sama laki, bang kalau saya pergi ngaji redoin aja, redoin bang, redoin. Abang udah goblok agak bisa ngajarin saya gitu. Jadi saya pergi bayi ngaji, abang ikhlasin ikhlas aja sama abang sama saya pergi ngaji, insya Allah berkahnya. Kita ya Bu, yang kita cari apa sih? Berkah. Hidup bukan banyak, berkah. Makanya keberkahan itu kita dapat 5 perkara yang bikin orang senang, 5 perkara yang bikin orang belangsa. Yang pertama apa? Manistakhafal ulama khasiraddin. Orang yang berani sama ulama, melecehkan ulama, meledek sama ulama, khasiraddin, maka rugi agamanya. Ulama itu manusia, pasti ada salahnya. Yang namanya manusia pasti ada salahnya. Bukan nabi ulama, bukan nabi siapapun manusianya, kecuali nabi pasti punya salah. Pasti ada kelakuan jeleknya. Mau ustadz, mau ustazah, kiai, pasti ada kelakuan jeleknya. Kenapa? Karena bukan nabi. Jadi jangan heran kalau ada kiai kok suka kelakuannya ada yang jelek, ustadz kok kelakuannya ada yang jelek. Biasa, namanya manusia, bukan nabi kok. Tapi walaupun kayak begitu, ulama, kiai, ustadz, walaupun kelakuannya ada yang jelek, dia banyak jasa sama kita. Kita bisa ngaji gara-gara ulama, gara-gara kiai, ustaz. Kita bisa sholat, bisa baca Quran gara mereka semuanya. Lah mereka yang banyak kontribusi memberikan pemahaman agama kepada kita semuanya. Kadang kelakuannya jelek, biasa itu Mbak. Di sini ada ustaz yang kelakuannya kadang jelek? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada apa nggak berani? Udah yang belakang pakai teriak banyak. Biarin itu kiai, biasa itu, nah manusia kok. Manusia, bukan nabi. Nabi doang yang masuk. Selain nabi nggak ada yang masuk. Makanya kita ini sering mengikuti fatwa ulama, Kita ngadain acara rame-rame, zikir rame-rame, tahlil rame-rame, doa rame-rame. Lah emang kudu begitu. Kata Abi Hasan Sadili pernah ditanya, ya Syekh, ayo amalin afdal. Syekh, amalan mana yang lebih utama? Kata Abi Hasan Sadili, al-alaniyatu afdal. Amalan yang lebih utama itu amalan yang terang-terangan. Kata Abi Hasan Sadili, a'linu bi ta'atikum kama ya'lanu bi maksiatihim. Terang-terangan kalian dalam beramal seperti hanya mereka terang-terangan dalam kemaksiatan. Terang-terangan apa? Sedekah terang-terangan, panggil anak yatim, santunan terang-terangan. Jangan pakai sembunyi-sembunyi, ontongan pakai ngudang-ngudang, ikhlas. Lalu amal begitu, pengajian datang rame-rame, pakai sound system, pakai biar kedengeran, nggak usah pakai ngudang-ngudang, ikhlas. Karena orang namanya amal baik, mau ikhlas mau kagak ikhlas tetap ada pahalanya. Ikhlas kagak ikhlas ada pahala. Kalau namanya amal baik, duduk di musola, duduk di majelis taklim, ikhlas kagak ikhlas ada pahalanya. Sama seperti hanya ketika kita duduk di tempat maksiat, ikhlas kagak ikhlas dosa nggak? Dosa. Ikhlas kagak ikhlas dosa. Lu duduk di sini, lah gua mau kagak ikhlas, tetap aja dosa. Duduk di tempat jelek, ikhlas kagak ikhlas dosa. Duduk di tempat baik pun begitu, ikhlas kagak ikhlas tetap aja ada pahalanya. Jangan gerendang. Kadang-kadang orang yang udah demen ke masjid, demen ke musola, mulutnya sukanan lemes. Lu giliran ngaji emang kagak datang, giliran mulut mah datang lu. Ada yang begitu orang yang suka ngaji, yang lemes mah. Giliran muludan aja datang, giliran pengajian mah agak pernah datang. Itulah hebatnya Nabi. Kalau ngaji datang kita lihat kiainya, tapi kalau muludan kita lihat nabinya. Karena rata-rata yang datang muludan mah bukan orang yang suka ngaji doangan, preman ngikut muludan. Preman paling getol kalau muludan, banyak kagak pernah ke masjid, gak pernah ke musola, giliran muludan paling getol dia. Jangan bingung, kadang-kadang yang kagak pernah ke masjid, gak pernah ke musola, giliran acara model kayak begini dia yang paling capek.
Dari mulai awal dia udah bikin tenda, udah masang, udah ngangkutin sound system, udah jadi acara kayak ini dia jaga di depan sana, jagain kiai, jagain mobil, jagain motor. Itu yang padahal yang jarang ke masjidnya, tapi lebah kayak begini dia yang paling capek. Jangan lemes mulut yang orang udah rajin ke masjid. Lu mah datangnya muludan doang, lu masih bagus. Dia cinta sama Nabi. Ada orang yang udah ke masjid, ada orang mati pakai susah banget, jangan sholatin di masjid. Emang apa deh? Dia mah katanya nggak pernah ke masjid. Jarin bang, hidupnya dia kagak ke masjid lah, mati-matinya dia nginjak masjid. Jadi lemes amat sih, jadi punya mulut. Mantepin aja. Ini orang mah jangan ngerasa paling bener dewek ya. Makanya kita ngikut ulama nggak pernah merasa paling bener dewek. Ngikutin dia. Kadang-kadang sama ustaz juga begitu sih, mah ustaz salah dikit ngomong aja diomongin sampai sebulan, ngambek kagak berhenti ngajinya. Maka jangan lihat figur kalau ngaji, jangan lihat figurnya, lihat ilmunya aja yang diambil. Orang yang mau lagu bagaimana diantepin baik. Kalau kita ngelihat orang yang mentak gedeg kita jadi ogah ngaji, ambil aja ilmunya. Kadang-kadang yang namanya ustaz ada yang brengsek juga, ada yang kurang bagus juga kelakuannya, ikut aja, ambil ilmunya. Makanya Nabi sampai pesen jangan lihat orangnya, lihat aja apa yang dia sampaikannya. Kalau kira-kira manfaat, ambil buat kita. Kalau nggak manfaat, kalau walaupun lihat orangnya, kalau nggak manfaat jangan diambil. Terkadang lihat figur, kalau udah figur yang ngomong, semuanya diikutin. Perkara itu benar ataupun salah tetap diikutin. Itu yang jadi masalah sekarang. Makanya jadi kiai, jadi ustaz jangan lempeng-lempeng amat, kudu ada kusut-kusutnya dikit. Bawa lempeng banget, ya orang yang kusut agak berani apa? Iya, orang yang preman, yang brengsek nggak berani nanya, nggak berani deket. Tapi kalau ustaz rada brengsek dikit, rada kusut dikit, yang brengsek kan berani juga nanya. Lempeng-lempeng banget mah gampang mati. Lah kiai lempeng banget, ustaz gampang banget mati. Arifin Ilham itu kurang soleh bagaimana? Kerjanya wiridan, zikiran, malam nggak pernah terima job. Pagi beliau itu jam 3 rumahnya udah rame, jam 3 pagi udah rame, jam 8 dia tidur, habis sholat isya tidur, keluarganya tidur semuanya, jam 3 bangun semuanya keluarganya, sampai ke anak-anaknya bangun, sholat tahajud terus sampai pagi. Makanya beliau terima jobnya pagi aja, zikir terus, soleh banget itu orang. Salahnya dikit banget, kagak brengsek pisan, umurnya pendek, mati. Giliran saya yang rada kusutan, rada awet. Iya, saya mah kagak resep sih jadi pemimpin tuh soleh banget, nggak resep. Lah iya, kudu kusutnya dikit. Namanya pimpinan, namanya ustadz kan punya jamaah kan ada yang brengsek, ada yang bener kan. Pimpinan juga begitu, Pak Sekdes, Pak Kades begitu juga, ada yang brengsek, ada yang bener. Kalau lebah yang brengsek mah kita kan kudu brengsek juga ngikutin. Kalau kita bener dia kagak bakal mau sama kita. Kudu ada rada kusutnya dikit. Ya nabi aja sekelas nabi, ya bercanda biasa. Ada nabi yang satu kurunnya bareng Nabi Yahya sama Nabi Isa. Itu Nabi Yahya sama Nabi Isa pinter semua. Nabi Yahya kecil udah jadi orang alim, kecilnya Nabi Yahya udah jadi orang pinter, udah jadi nabi. Nabi Isa kecilnya jadi nabi, sama-sama kecilnya, cuman beda. Kalau Nabi Isa mah hidupnya serius, kalau Nabi Yahya hidupnya santai. Jadi kalau Nabi Yahya mah temennya sama orang-orang biasa, dia mah temennya sama orang-orang biasa, happy, ketawa, senyum. Nabi Isa mah, kalau Nabi Yahya, kalau Nabi Musa nggak pernah dia bercanda, nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah, soleh banget, nggak pernah bikin dosa. Nabi Isa hidupnya serius aja, kan blunder jadinya. Sampai wafatnya Nabi Isa diangkat ke langit, sampai wae gini. Makanya blunder, saking solehnya Nabi Isa, saking seriusnya Nabi Isa, diangkat ke langit sampai ada umat yang menuhankan Isa kan. Tapi Nabi Muhammad enggak, pelajaran buat Nabi Muhammad.
dengan orang brengsek biasa. Kenapa? Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang mukmin mah, orang-orang Islam, Nabi Muhammad mah kasih sayang. Orang brengsek, orang benar, yang penting dia beriman kepada Allah, dia tetap kasih sayang. Sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabat Nabi brengsek. Dia nggak bisa sehari nggak ketemu Nabi, nggak bisa. Tapi nggak bisa juga kalau sehari nggak mabok. Nuaiman tiap hari mabok. Tiap hari nggak bisa kalau nggak mabok, dan nggak bisa juga kalau dia nggak ketemu Nabi. Nuaiman. Jadi dia ketemu Nabi mabok, sambil mabok ketemu Nabi. Kata sahabat Nuaiman, ente kan sahabat Nabi, Nabi itu senang banget sama ente, tapi ente brengsek banget, mabok mulu. Gua kagak bisa kalau kagak mabok. Gue juga kagak bisa kalau gak ketemu Nabi. Pokoknya setiap hari gue wajib ketemu Nabi, tapi kagak bisa kalau kagak mabok. Nuaiman asal ketemu Nabi mabok, asal ketemu Nabi mabok. Kalau mabok sama Nabi tetap dijilid, ditabokin pakai sendal, ditabok pakai sendal. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 40 kali. Makanya jilid orang mabok tuh nggak sama. Ulama ada yang 60, ada yang 40, tetap ditabok. Kenapa? Karena asyidda'u alal kufar. Nabi mah tetap terhadap kekufuran. Nabi nggak demen. Nuaiman dia mabok ditabok. Tapi ketika sahabat ngata-ngatain, ngelaknat Nuaiman ente orang munafik, ente brengsek, ente sahabat Nabi, Nabi senang sama ente, tapi kelakuan ente kayak begitu, neraka ente. Apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa yuhibbur rasul. Jangan ente laknat dia, jangan ente katain begitu, jangan ente laknat. Kenapa? Karena walaupun kayak begitu, Nuaiman itu cinta Allah dan cinta Rasulnya. Cinta Allah dan cinta Rasul. Kenapa? Karena laisa min syartil mahabbah ayyabra minadz dzunub. Enggak ada syarat orang cinta itu kudu soleh, enggak ada. Syarat orang cinta itu kudu begini, enggak ada. Orang yang banyak dosanya pun berhak cinta. Nuaiman cinta. Itu brengseknya sahabat Nabi itu Nuaiman. Dan kelakuan Nuaiman ini terus sampai zaman Sayyidina Utsman. Itu ketika ada orang buta. Orang buta pengen kencing. Kata Nuaiman, mau kemana? Mau kencing. Oh mau kencing, ayo gua anterin ke tempat kencing. Ke Masjid Nabawi kan dulu mah pasir, tempat kencingnya kagak ada WC nya. Dianterin sama Nuaiman ke tempat kencing. Sama Nuaiman dibawa ke mimbar sholat. Begitu sampai kata orang Nuaiman udah sampai Mang, udah di sini jongkot aja jongkot. Itu orang kotok tuh orang buta, dia kencing dimimbarin. Itu sahabat pada teriak yang lain, weh ada orang kencing di mimbar, ada orang kencing di mimbar. Kata yang kotok ini, emang ini di mana? Ini di mimbar. Wah tadi saya dikerjain orang, katanya udah sampai fado, udah sampai tempat kencing, apa dibawa kemari? Wallahi katanya kalau ketemu ini orang nanti saya pukul pakai tongkat. Nuaiman hilang seminggu. Seminggu lagi orang kotok ngebiar kata seminggu di depan juga kan gak bakal ngeliat. Seminggu kemudian Nuaiman datang lagi ke masjid, orang kotok lagi itikaf, Sayyidina Utsman lagi itikaf. Kata Nuaiman, bang, lu pengen tahu orang yang kemarin ngerjain lu? Iya. Siapa orangnya? Gue pukul nih. Oh no lagi di mimbar, no lagi itikaf. Diajak itu orang kotok ke depannya Utsman dikemplang. Itu sahabat Nabi begitu. Saking begitunya, walaupun kayak begitu nggak ada berani sahabat dengan Nuaiman. Kenapa? Karena disifati oleh Rasul yuhibbullah wa yuhibbur rasul. Karena dia cinta Allah dan cinta Rasul. Jadi kecintaan orang kepada Nabi Muhammad jangan dibilang syirik, jangan dibilang mengkultuskan. Tidak ada umat Nabi Muhammad yang mengkultuskan Nabi Muhammad, nggak ada. Jangan disamakan dengan umat Nabi Isa yang mengkultuskan Isa sebagai Tuhan. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah sampai taraf kepada menuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Nggak ada. Karena Nabi Muhammad itu arat basyariyah. Arat basyariyah itu apa? Nabi Muhammad matinya dipendem. Oh kalau ada orang bilang hebat mana Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa diangkat ke langit sementara Nabi Muhammad dipendem, ya tetap Nabi Muhammad paling hebat lah.
hebat mati dipendem daripada diangkat ke langit. Kenapa? Karena dengan dipendamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyelamatkan konstitusi tauhid terbesar pada saat itu. Karena orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad wafat, nggak pernah kebayang sama sahabat pada saat itu. Orang yang dikagumi, orang yang dia cintai, yang diikuti fatwanya, yang diikuti terus, orang yang diitbakannya, yang dipuja-puja, terbujur kaku, nggak sadar mereka. Bahkan sekelas galau sahabat ini, antara murtad dan muslim, galau. Bahkan sekelas Sayyidina Umar. Apa kata Umar? Kata Umar, man qala inna Muhammadan qad mata laqata'tu unuku. Sahabat, kalau ada yang bilang Muhammad telah mati, saya penggal lehernya. Fa innahu huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Nabi Muhammad bukan mati, tapi dia lagi munajat kepada Tuhannya seperti hanya Musa munajat kepada Tuhannya. Sekelas Umar nggak terima dengan wafatnya Nabi Muhammad, galau sekelas Umar galau, sampai kemudian Abu Bakar datang. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa orang di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Di antara kalian bagi yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati dan Allah akan hidup selama-lamanya. Yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Yang menyembah Allah, Allah hidup. Penyelamatan tauhid terbesar pada saat itu. Makanya nggak ada orang yang musyrik zaman sekarang itu, nggak ada. Jangan dimusyrik-musyrikin orang. Cuma gara-gara muludan musyrik, cuma gara-gara dia ziarah kuburan dia musyrik, cuma gara-gara dia tahlil, cuma gara-gara dia cium tangan kiai dibilang musyrik. Oh, sekarang kan banyak orang yang begitu. Kenapa? Gak mau ikut lagi ulama. Ini hadisnya, ini dalilnya, gak mau ikut ulama. Mending kata jadi ulama kagak gampang apa? Ngaji yang bisa baca Quran 3 ayat sama hadis 4 biji aja udah ngomong udah kayak kiai. Jadi kiai mah susah, gampang. Tuh yang punya majelis tahlim tuh, Ubed itu susah, Bu Abdillah itu. Jadi ketua MUI bukan cuma tampang doang, gelar doang, itu ilmunya banyak. Berapa ratus meter dia dijual itu mbak-mbaknya. Udah lama belajarnya. Jadi kiai mah kagak gampang, jadi kiai mah susah. Kalau jadi kiai mah nggak modal duit banyak, muka ganteng, duit banyak, muka ganteng. Kalau jadi caleg tuh bisa jadi duit banyak, muka ganteng, caleg bisa jadi. Dan kalau kiai mah kagak bisa. Lagi belum pernah ada pemilihan kiai. Kalau kades ada pemilihan, kalau kiai mah kagak ada pemilihan kiai. Kali di sini ada pemilihan kiai ya, kiai meninggal. Kata DKM, bapak-bapak, ibu-ibu, karena kiai kita sudah meninggal dunia, kita adakan pemilihan kiai. Belum pernah ada pemilihan kiai. Sekdes mah ada pemilihan, kades, RT ada, lah kiai mah kagak ada. Kiai mati belum tentu ada yang gantiin kok. Tapi kalau kades mati udah banyak yang gantiin. RT mati udah banyak yang gantiin juga, kiai mah kagak ada. Makanya kita ngikut kiai, orang yang punya ilmu mah ikut kiai, punya ilmu, terang hidupnya. Al ilmu nurun, ilmu cahaya. Semakin banyak cahaya semakin terang hidup kita. Semakin gelap kita nggak punya cahaya, gelap hidup kita. Jangankan gelap hukum, nggak tahu halal, kagak tahu haram, gelap dunia aja kita udah bingung. Malam kumpul kayak begini acara, tep mati lampu, udah blingsatan kita. Segala gelas-gelas ketendang, piring-piring kesepak, bocah lagi tidur keinjek lehernya ngek aja bunyi. Gua kata sama apa kalimpung, gelap. Susah. Zaman dulu, zaman kampung kita belum ada listrik. Orang kita makan orang kampung kerjanya di sawah sama di kebun kan. Dan orang kampung mah jarang yang pada punya WC. Dulu mah kan kalau kita pengen buang air nih, pengen berak bahasanya ya. Nah kita makan larinya ke kebun, bawa pancong sampai pacul. Makanya di kebun kita mah biar kata kita kagak pernah nanam pohon capi, kayak pohon capi banyak. Kagak pernah nanam rambutan, pohon rambutan banyak. Ada yang donor. Iya, ada yang nyumbang. Asal ada kebun lega juga kita mau nanam pun biji capi di situ.
Nah orang dulu mah begitu, ada lobang rame-rame, digali lobang dalam banget rame-rame, jumbleng, cubluk namanya. Jarang yang pada punya WC. Orang dulu kerjanya di sawah sama di kebon, listrik kagak ada, orang berak di mana aja jadi, orang WC-nya kagak, ini galengan jadi, di kebon jadi. Nah dulu makan jangankan malam setengah 6, gua setengah 6 maghrib, tonggeret udah pada kur, udah gelap banget, pohon banyak banget kan ya. Penerangan kagak ada, orang jarang yang pakai sendal dulu mah. Nggak pulang malam gitu, namanya pulang malam kan kalau kaki kita nginjek sesuatu kan hati kita ngomong ya. Begitu kita nginjek, kayaknya gue nginjek tai ini. Tai apa bukan ya? Kondisinya gelap. Untung bawa senter kita, begitu kita suluin, lah iya tai. Tinggal kita cuci apa diirigasi gitu. Ini mah begitu kita lagi jalan nginjek, lah gue nginjek tai. Tai apa lumpur ya? Tai kali ya, lumpur kali. Kondisi gelap, penerangan kagak ada, penasaran kita mau kagak mau kan kita pegang. Lembek-lembeknya sama dia ini. Masih penasaran kita, mau kagak mau kan kita cium. Gua kata gua tai. Emang apa? Kondisi gelap. Kita begitu. Kalau kita kagak ngikut ulama gelap, kalau kita nggak ikut kiai gelap. Nabi Muhammad itu dekatnya ke Nabi Isa 600 tahun ke Nabi Isa, tapi Allah nggak suruh dia ikut Nabi Isa. Allah nggak suruh Nabi Muhammad ikutin Nabi Isa. Yang Allah suruh Nabi Muhammad ikutin Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Disuruh sama Allah Nabi Muhammad ngikutinnya Nabi Ibrahim yang jauh 1500 tahun. Nggak ngikutin Nabi Isa. Padahal Nabi Isa cuma 600 tahun, dekat jaraknya, tapi disuruhnya ikut Nabi Ibrahim. Gambaran buat kita apa? Kita hidup di zaman sekarang, jangan lupain ajaran guru kita yang dulu. Bukan yang paham-paham sekarang. Yang sekarang baru pada datang. Hidup ribet banget, apa gue neraka kata dia mah. Orang tahlilan neraka, orang ziarah kubur neraka, orang muludan neraka. Kayak neraka punya baba moyangnya aja. Gampang masukin, dia doang kali yang di sorga dewekan. Masa kita lihat jidatnya hitam, kiai jidat hitam, Nabi jidatnya kagak hitam. Mana ada cerita wah Nabi jidatnya hitam, hadis yang mengatakan Nabi jidat hitam kagak ada. Wong Nabi anta syamsun anta badrun, kau laksana matahari, kau laksana bulan. Anta nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Muka Nabi bersih, wong cahaya kok. Lah kalau ada hitamnya lah belok muka Nabi. Lu kagak resep banget lihatnya muka Nabi ada beloknya begitu. Gak ada. Itu yang jidatnya hitam katanya sima gumpi wujuhi min atari sujud. Makanya ngaji yang bener. Jangan ngaji lewat Mbak Google. Itu kan nampak bekas sujud. Nampak bekas sujud itu bukan di alam dunia. Si magumpi wujud gigim nampak bekas sujud itu nanti di yaumil kiamah. Kenapa? Karena di yaumil kiamah itu orang mukanya cuma dua. Yauma tabayyadul wujuh wa taswadul wujuh. Orang yang mukanya putih bersinar dan orang yang mukanya hitam. Yang hitam mari neraka, yang putih bersinar ahli sorga. Cuma dua. Lah kenapa bersinar? Karena min asari sujud, dari bekas sujud. Pernah sujud di alam dunia mukanya bercahaya, nanti di yaumil kiamah bukan di alam dunia jidatnya hitam. Itu bukan min asari sujud, itu min asari karpet. Hati-hati. Orang banyak orang lemes banget begitu. Apa gue dikata haram? Saya yang rokok dibilang haram. Saya kan ngerokok, rokok saya kan Samsu kuning. Rokok dibilang haram, saya yang ngudut. Kiai ngerokok, ya haram. Lah bocah ngapa ya? Galak banget itu saya diharamin. Ada orang yang ngaramin rokok ada. Yang bilang rokok makruh ada. Tapi sekelas ulama-ulama NU gak ada yang berani mengharamkan rokok. Kenapa? Karena dia paham, mereka paham APBN terbesar itu cukainya dari rokok. Samsung 400 per batang itu
cukainya. Jadi APBN kalau daerah kurang bisa minta APBN, sama APBN dibikin apa? Dibikin jalan raya Bogor, kemudian turun ke APBD dibikin jalan raya Citayam, Bojonggede. Nah kalau orang yang mengharamkan rokok, maka dana APBN-nya haram, dipakai jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok haram lewat Bojonggede. Barangan aja. Jadi kata haram kiai, kata yang rokok itu. Haramnya di mana bang? Haramnya merusak. Emang merusak dari mana? Itu ada bacaannya rokok. Kiai baca dong itu. Ya saya baca dulu, makan rokok itu kan ada tulisan merokok dapat merugikan kesehatan, mengganggu kesehatan, kehamilan dan jantung. Kan ada tulisannya begitu ya? Ada tulisannya merugikan kesehatan. Saya emang baca itu merokok dapat merugikan kesehatan. Itu merusak kesehatan ki. Setiap yang merusak haram katanya. Buat lu yang goblok. Lu kagak bisa baca. Kagak bisa baca bagaimana? Itu kan merokok dapat merugikan kesehatan. Itu merokok dapat. Kalau merokok boleh beli maka kagak. Gua kata lu goblok, gua kata lu. Yang namanya rokok dapat mah apa dia nyot kan? Lah ya jinggo-jinggo dia nyot super filter namanya boleh dapat. Apalagi kalau yang tahlilan taruh di gelas, kenapa bae dia nyot itu? Boleh jadi kagak rusak dia tenggorokannya. Kalau boleh beli makan matu rokoknya itu juga. Lah kiai dilawan, lah kiai mah susah ngelawan kiai mah. Lah iya, apa be orang lemes segala ngusap muka saya diprotes. Saya makan kalau habis salat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Kan saya mau suka ngusap muka gitu. Saya suka ngusap muka. Diprotes saya nggak ada tuntunan dari Nabi katanya. Yang begitu aja ngusap muka lah kan kita udah kelar sholatnya ya. Udah kelar sholatnya kita mau ngusap muka, kita mau ngusap pantat kan namanya udah kelar sholat kita. Lagian yang diusapkan muka-muka kita bukan muka dia. Nah kalau muka dia yang kita usap kali ini boleh sewa. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi usap muka ya begitu. Nah boleh dia marah sama kita. Lah muka-muka gue yang gue usap apa yang dia yang sewot. Tapi kiai mah kagak boleh kalah akal, jangan pakai dalil sama yang begitu mah. Itu bukan lawanan dalil, kita dalil nggak percuma. Saya jawab mentakan gue ngusap muka sebab gue puyeng lihat jari lu utek-utekan baik gue kata. Lah kiai dilawan, kiai mah susah ngelawan kiai mah dalilnya banyak, makanya yang begitu mah lawan pakai dalil. Kagak bisa dalil, lawan pakai akal. Lawan pakai akal, kalau kagak bisa dalil, kagak kena pakai akal, berantem. Dari ribet amat. Saya mah begitu, saya berantem. Kalau kalah bantuin saya. Lah kiai mah kiai mah jangankan ilmunya, dalilnya. Mohon maaf kiai mah tainya nggak kedengeran. Lah kiai di kampung sama santrinya 8 orang diundang riung kayak begini nih acara. Kan kalau di kampung mah zaman dulu kagak ada motor, kagak ada sepeda, jalan kaki ada 3 kilonya. Dari rumah habis sholat isya jam 8 sampai tempat acara jam 12 malam, lah jalan jauh lewat irigasi tuh kiai sama santrinya sampai tempat acara. Murun pada lapar kali ya. Lah kiai pada lapar muridnya sampai tempat acara jam 12 malam, sambelan udah pada asem. Lah kan namanya sambelan kentang makan dari pagi bikinnya udah pada asem, disuguhin tuh lah daripada asem ya asem, urunan lapar ya dia makan juga itu. Pulang dari acara pada mules tuh kiai sama santri. Kata santri, perut gue mules banget dah ini. Ya gue sama ini. Kali tadi kita makan sambelan udah pada basi ya. Habis gue lapar, gue mau makan, baik mules satu gue. Pengen apa? Pengen buat berak ini gue. Gue sama. Lu bilang sama kiai, kagak enak gue bilang sama kiai mah. Lalu aja yang bilang, lalu makan mondok udah lamaan. Lah tapi pengen berak mah untuk pakai mondok lama apa kagak? Tinggal bilang aja sama kiai. Lah berani banget tuh bocah dibilang sama kiai. Akhirnya dia kagak nahan kali itu bocah santri ya. Dia bilang juga sama kiai, mohon maaf ngapa? Mules. Terus pengen buang air. Kata kiai sama, gue juga pengen berak. Lah kiai mules juga lah, bang sama beda dari mulut makan dia. Kata kiai kita berak tadi jembatan sono. Di jembatan kita berak berjamaah. Emang bayang doang berjamaah. Lah kan kiai ada kusutnya juga. Itu kiai sama santri berjejer di jembatan.
Jembatan makan di atas ya, air di bawah. Itu tayo santri apa kayak hadroh, blung blang blung blang blung. Ini kata santri yang rame tayo kita doangan ini ya, tayo kiai mah kagak ada bunyinya. Iya ya, coba lo tanya ke sana, tanya sama santri itu, kiai mohon maaf, apa kok yang rame tayo kita doangan, tayo kiai mah kagak ada bunyinya. Apa jawab kiai? Beda, nah gue mah kiai, lu mah santri. Lah montongan lagi ilmunya tuh kiai, tahinya nggak kedengeran. Ternyata itu kiai sarungnya kagak kesingkap. Ngondoy di sarung. Begitu kiai bangun kusubar, kata santri itu kiai apaan? Hadam katanya. Hadam. Ya kita ngikut siapa lagi kalau kita bukan ikutin kiai, bukan ikutin ulama. Lah ulama kiai itu ibarat hukum Islam itu, Nabi dan Rasul, Al-Quran itu hukum Islam. Rasul itu ibarat mesin air yang nyedotnya, yang nyedot hukum Islam itu Rasul. Lah yang ngalirin air ke rumah kita itu pipa-pipanya. Nah pipa-pipanya itulah para alim ulama. Brengsek berani kita mutusin pipa, resikonya kita nggak punya air. Jaga itu pipa, maka kita akan terus punya air. Lah mesin ada, pipanya kagak ada, kagak bakal naik itu air ke rumah kita. Jadi ulama itu ibarat pipa air yang ngalirin air ke rumah kita. Laula murabbi lama arabta rabbi, laula ulama lama arabtal anbiya. Kalau kita nggak ada ulama, guru kita, maka kita nggak akan pernah tahu Tuhan kita. Kalau kagak ada para ulama, maka kita tidak akan pernah tahu para anbiya. Itu yang menyebabkan kita menjadi berkah. Kita tahu ulama, kita tahu Rasul, kita tahu Allah gara-gara para ulama yang ada di sekitar kita. Itu. Yang kedua, manistakhafal umaro khasira dunya. Orang yang brengsek sama pemimpin, maka akan rugi dunianya. Rusak beda pemimpin. Pimpinan apa aja kalau kita brengsek, montongan lagi yang tinggi, kita sama RT brengsek, kagak bakal diurusin sama RT. Ayo. Bikin KTP kok susah, bikin surat pengantar susah, lah brengsek sama RT. Membikin SKU juga susah, surat pengantar, lah brengsek sama RT. Pimpinan kita brengsek, montongan lagi yang di atas. Sekelas RT dipilih nama RT, bila dapat bantuan BLT, wah dia brengsek sama gua, coret. Orang-orang dapat, dia kagak, brengsek lo sama RT. Ya biar kata RT juga kan pimpinan kita aja di situ. Dia punya tanggung jawab ila yaumil qiyamah. Yang namanya pimpinan montongan lagi RT, suami pimpinannya istri. Suami akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah istrinya, anak-anaknya, apalagi RT. Yang banyak banget orang di sekampungnya. Kita cuma jadi orang laki, mimpin anak bini aja belum tentu bisa. Tanggung jawabnya berat. Ya apalagi RT yang mimpin 70 kakak. Lebih berat lagi tanggung jawabnya. Makanya belum bapak masuk sorga, RT duluan sorga. Bersusah sama RT. Tanggung jawabnya. Lagi acara muludan kayak begini, RT udah paling dulu, capek. RT udah kasak kusuk ke sono kemari tuh RT bagiannya tuh. Balin Mas itu pimpinan, apalagi sekdes pimpinannya, apalagi kades, sampai RT sampai kades, terus semuanya ke situ. Mereka yang punya tanggung jawab. Nah kita brengsek sama mereka, antepin aja Pak Kades. Kalau ada orang brengsek di kampung kita, ngurus KTP kerja lama 6 bulan antepin. Khasira dunia kita akan rusak, urusan dunia kita akan terbengkalai. Pimpinan mau siapa saja, apapun dia, tetap dia pimpinan kita yang akan meluruskan, menyelesaikan urusan dunia kita. Kenapa? Karena mereka yang bertanggung jawab terhadap urusan dunia kita. Kalau kiai urusan akhirat, pimpinan urusan dunia. Itu yang ketiga. Yang ketiga, manistakhafal iyal khasiran mawaddah. Orang yang brengsek sama tetangga, sama saudaranya, maka rusak. Kasih sayangnya rusak. Brengsek sama abang, brengsek sama adek. Saudara kagak pada akur gara-gara warisan. Abang mah katanya banyakan, gue mah dikitan. Orang laki memang 2 bagiannya. Kadang-kadang yang bontot paling belakang.
Yang bontot rata-rata bagiannya rumah tua begitu. Emang apa? Empok-empoknya mah udah lama nungguin rumah, dia makan baru belakangan. Biasanya rata-rata yang bontot nungguin rumahnya, untuk pakai sewot kita, untuk pakai ngiri. Lu mah katanya belakangan hidupnya pakai dapat rumah, gua mah katanya dipindahin. Lanceng udah duluan 10 tahun cewek udah nempatin, dia belum lahir apaan? Yang duluan kadang-kadang begitu aja kagak nanya sama saudara, sampai 3 kali lebaran 3 kali puasa agak mau nanya. Kadang-kadang orang tua sih beda-bedain, mentang-mentang yang satu anaknya pintar, yang satu anaknya goblok dibedain, beda-bedain. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang nih hati orang tua tuh ada yang condong sama satu anak itu, kadang-kadang emang begitu, seneng banget sama satu anak itu, kadang begitu. Cuman boleh, tapi jangan di depan anak-anak yang lain. Ini mah kadang beda-bedain depan anak yang lain, mentang-mentang resep, mentang-mentang kita sayang sama dia, sama yang lain mah kita kurang tapi sayang sama dia mah apa yang minta diturutin terus. Giliran anaknya yang goblok mah minta, beli sepeda apa? Peda atau jalan-jalan. Giliran anaknya yang goblok mah kagak diturutin pisan apa juga. Jangan begitu. Itu bikin rusak nantinya. Warisan dari orang tua kadang-kadang bikin rusak anaknya yang begitu. Ninggangnya entar kalau udah gede-gedenya itu bocah yang kurang disayang sama orang tuanya, ngerasa iri gedeg sama empoknya yang suka disayang sama dia. Tuh. Dia jangan suka beda-bedain. Laki sama bini kudu nurut, kudu akur. Kadang-kadang laki sama bini kurang tapi akur, bini sama laki kurang tapi yang nurut. Waktunya pergi, weh lakinya mah kagak disiapin makan, kagak apa, ngomong sama laki udah kayak ngomong sama orang lain. Sama orang lain mah ngomongnya dalam lembut, gitu, sama laki mah kayak ngomong sama setan. Kampung saya itu ada orang perempuan begitu lagunya. Kalau ngomong sama orang mah lemah lembut. Bapak udah seminggu nggak kelihatan, kemana ya? Iya bu, saya habis sakit katanya kena tipes. Pak iya tipes memang lagi musim pak. Sekarang mah panas cuacanya nggak ngatur. Tempo-tempo panas, tahu-tahu hujan. Itu yang bikin tipes. Makanya bapak kudu jaga kesehatannya. Tapi sekarang kata dokter gimana? Alhamdulillah bu, sekarang kata dokter udah baikan. Syukur. Yang penting bapak jaga kesehatannya, jangan sampai sakit lagi sama orang-orang. Sama laki mah jam 8 masih tiduran pakai keredongan. Bang lu ngapa keredongan baik? Lagi meriang kayaknya gue nih, pala gue puyeng banget. Puyeng segitu aja kayak bocah aja lo. Di sana ngojek berangkat. Ya bocah aja segitu doang juga pakai, manja banget tuh. Sama laki begitu ngomongnya. Sama orang-orang mah jauh bedanya itu. Tempo-tempo begitu, makanya orang laki pada mati baik. Lah emang begitu rata-rata rumah tangga yang pada mati duluan mah orang laki kan. Ini kan banyak kan janda, ini laki, ini perempuannya banyak banget lakinya segitu, pada mati lakinya. Di kampung ini, di kelurahan ini berapa banyakan janda, banyakan duda? Hah? Santunan anak yatim yang disantunin siapa? Anak yatim kan? Bapaknya mana? Mati kan? Bapaknya mati. Santunan janda, lakinya mana? Mati. Makanya seringan banyakan janda sama duda mah, yang disantunin yatim, yang disantunin janda. Duda mah nggak pernah disantunan duda ya. Orang laki pada mati duluan. Emang begitu, orang perempuan tuh kodratnya begitu. Saya bilangin pak, namanya orang perempuan penyakitnya cuma 4. Yang pertama gede adat, yang pertama cemburuan, gede adat, tukang ngambek, mata duitan. Tapi kalau bini kita sering ikut pengajian begini, penyakit-penyakit itu hilang pak, hilang. Cuman atuk doang yang kagak bakal hilang sampai hari kiamat juga, mata duitan. Orang perempuan naruh duit, orang laki naruh duit, di mana ketemu aja ketemu. Itu orang perempuan kalau endusanya sama duit tajam banget. Lakinya tukang ngojek ditaruh di bawah jok, hilang juga. Dia motongannya tukang ngojek, yang tukang mancing taruh di tas joran, hilang juga tuh duit. Emang dosanya tajam banget orang perempuan mah. Saya mah ngomongin bini orang, bini saya begitu lagunya. Lah kagak bini kiai, kagak bini RT, kalau urusan berduit mah perempuan mah. Nah saya kan kalau ngaji kan suka bawa kitab itu. Di dalam kitab saya tulis sih ditaruhin duit selembar. Bini saya kagak pernah mereksain kitab cek. Lah ngapa lebih ada duit cuma dia pereksain tuh kitab. Begitu saya pulang ngaji,
bini saya laporan, Bi tadi katanya ada duit di kitab. Duit apaan? Kitab apaan? Kitab yang Abi suka bawa di tas. Ada duitnya? Iya, duit apaan itu? Duit sial itu. Duit sial bagaimana? Ya sial ketahuan, saya kata. Tajam banget lusannya. Orang perempuan begitu. Emang begitu kalau orang perempuan beda sama orang laki. Allah kasih kehebatan orang perempuan. Orang perempuan otaknya terbagi 3. Kalau orang laki otaknya terbagi 1. Orang laki kalau udah fokus satu dia. Laki encek dah kalau lagi main HP ditanya, Bang, kagak jawab. Bang, awal 3 kali, Bang, baru jawab. Lagi fokus dia fokus. Orang perempuan otaknya dibagi 3. Nggak bisa fokus 3-3-nya bisa. Orang ngaji begini nih, kuping dengerin kiai, mulut ngobrol sama temennya, tangan selfie. Bagi 3 otaknya. Itu orang perempuan. Kenapa orang perempuan otaknya bagi 3? Karena otak perempuan lebih besar daripada laki. Dan orang perempuan itu otaknya memproduksi kata 10.000 sehari, 10.000. Orang laki memproduksi kata cuma 4. Makanya orang laki mah jarang ngomong. Orang perempuan biar kata dia pendiam banget, lebah dia ngomel mah itu kalimat ketemu aja yang mana juga. Laki kagak bisa begitu. 10.000 kata. Makanya kalau saya mah sadar, pagi-pagi anak saya mau berangkat sekolah 4 aja dipendelin sama bini saya. Biarin. Kenapa? Karena ngabisin kalimat yang kemarin. Yang kemarin baru 5.000 diomongin, tinggal 5.000 lagi, pagi-pagi dihantam ke anak saya 4 biji. Paham? Emang harus keluar, kalau nggak keluar stres. Orang perempuan stres. Makanya orang perempuan yang bawel sama orang perempuan yang pendiam, umurnya awetan yang bawel. Stresnya hilang dia. Makanya bagus kalau punya laki bini bawel, bagus. Emang resep punya orang jadi orang perempuan bawel, resep. Emang kenapa? Awet muda. Mulutnya olahraga terus. Semakin sering olahraga kan semakin ketarik udah sarafnya kan. Semakin tarik ke saraf maka semakin muda bini kita. Udah coba kalau yang diem aja diem. Sama laki gue jarang nanya, kalau kaki injek jempol kakinya diem aja. Tanya sama tangga, mau kemana teh? Sono. Gitu doang jawabnya. Wah gampang mati yang begitu. Mikir ribet. Rata-rata orang laki begitu pendiam, orang perempuan bawel. Makanya rata-rata orang laki pada mati duluan. Kalau kurang-kurang kuat memang apa dipendelin mulu bininya. Nah orang laki mah ditanya atuh jawabnya atuh, Cek. Abang dari mana? Dari warung. Beli apaan? Rokok. Udah begitu. Coba orang perempuan ditanya, Cek dari mana? Dari pasar. Di pasarnya rame banget. Tukang dagang kagak ngatur kita di pasar mah. Sekarang kita udah puyeng banget. Mobil macet banget, kita udah capek, udah panas banget lagi di pasar mah. Sekarang kita udah bingung. Kemarin tukang dagang situ udah pindah lagi ke sono. Kita nyari udah puyeng lagi mau sono kemari. Lagi kita masih segitu aja, Cek. Gue bilanginnya sekarang mah pada mahal semuanya. Cabai mahal, bawang mahal, sampai kayak kira sama. Bincang harus tempengan doang. Tempe sekarang, Cek, 5.000 cuma segini-gini tempe, Cek. Sekarang udah puyeng banget. Lagi kita makannya taunya enak aja makannya. Kagak tahu dia mah kita mah puyeng. Belum lagi kondangan, sekarang pada kondangan arisan mulur banyak banget. Arisan kondangan poica, poiro, poida pada kondangan pada kita malah kita mah kagak tahu segitu-gitu aja kan ya. Itu yang nana udah ngepel udah nyambung sih ngoceh bae dia. Lah bagaimana lagi agak mau mati. Laki pulang ngojek 11:30. Bininya lagi ngulek. Lagi bikin sambal, kata laki, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Baru balik?" "Iya." "Mak, kopi." Ini nyerah kopi di meja, termos di meja, gula di meja, gue sendiri kayak tamu aja lu kaget gue ulang sekalian lo. Itu laki diem aja, ngenes banget hatinya habis dipendel bininya. Itu laki bawa ke ruang tamu, bawa kopi, bawa gutek aja bikin kopi dewekan dia. Bawa ke ruang tamu nonton TV, ngeluarin samponya kretek di kantong lapis sebatang udah gepeng batu sama dia. Pilis-pilis sama dia. Biasa pleduk aja ngenes buat hatinya. Buronan ketiduran kali dia 1:30 bangun sama bininya. Bang bangun, mau ngojek kagak? Ngojek. Makan dulu lagi, makan. Begitu dia rame makan, cuci muka, dia itu nasi dibuka. Lauknya itu lagi lebih dari kemarin. Tempe udah 3 hari boleh ngangetin. Nah tempe kan 3 hari boleh ngangetin, sebelah kuning, sebelah coklat, sebelah tempe keliling, batu tempe tipis banget tuh tempe ya. Laki pada ngomong, "Mak, makan ini doangan apa?" Bini nyerowok, "Makan yang ada aja bang, makan. Masih bisa makan, masih bersyukur kita."
Orang-orang tuh bisa makan, pengen makan apa lu? Ya sekali-kali mama telur ceplok. Apa telur ceplok? Telur lu keceplok sini. Itu lakinya bikin kuru TBC dah. Hidup belangsak, bini bawel, yang ada TBC doang kan udah. Jangan orang belangsak mah bu, kata saya batuknya gue beda apa? Nggak ada cirinya. Orang kaya batuknya antep, pendek antep orang kaya mah. Ini orang kaya batuk mah nih. Orang kaya pendek. Nah orang miskin mah belangsak. Batuknya panjang ada mat arit di sukunnya. Ini orang miskin belangsak macam orang miskin. Jadi kalau ada orang batuknya panjang model begitu miskin, berarti bininya bawel. Hati dah gitu. Jadi manis takhafa ya khasiral mahabbah. 3 masih saya bahas, 2 lagi belum saya bahas ya. Yang penting mah kita jangan ngarepin kita banyak amal, udah kagak bisa. Banyak amal kita mah modalnya demen sama Nabi, Allah ridho, itu yang bisa masukin kita ke surga. Yang penting laki kita redo, begitu aja udah urusan dunia mah, ngapain ribet-ribet sih. Sembayang semampunya, waktunya asar 4 aja udah, jangan pakai nambah. Bid'ah kalau nambah. Subuh 2 aja, cuma rajin banget 2 aja udah. Puasa sebulanan udah begitu aja. Kerjain apa yang disuruh, yang kagak disuruh sunah sebisanya kita kerjain silakan. Yang penting laki kita redo sama kita. Nah kalau laki redo sama ibu, apapun akan menjadikan keberkahan buat rumah tangga kita ya. Mudah-mudahan Allah kasih berkah buat kita semuanya. 3 yang saya bahas, 2 belum saya bahas. Kalau kurang undang aja lagi. Mudah-mudahan kasih berkah buat kita semuanya. Wa ma'ata mukhalifan lima madha fababu naklun kasukhti waridha nahuratu malutu wa fi jasmin wa sifi jasmin takhirun kupi qalilun tarusyuk la khamin kasratu tiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.